Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TDO Empire. Di sini, kita akan menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para ulama dan wali. Baik dari Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Kita akan menyelami perjalanan hidup mereka, menelusuri silsilah keilmuan yang agung, dan menyaksikan karomah-karomah yang menggetarkan hati. Tak hanya itu, kami juga akan mengajak Anda menapaki jejak sejarah Islam. Dari Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia, mari bersama-sama menimba inspirasi, memperluas wawasan, dan meneguhkan iman. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ikuti setiap perjalanan cahaya ini di TDO Empire. Siapakah wali Allah yang dikenal sebagai waliullah yang cerdas dan strategis, berdarah keturunan Nabi, ahli dalam ilmu agama, dan dikenal tak pernah sekalipun menyakiti hati umat lain, bahkan dalam perang? Dialah Sunan Kudus, wali agung yang tak hanya mengajarkan Islam, tapi juga meninggikan nilai toleransi dan kebijaksanaan. Dari garis keturunannya hingga karomah luar biasa yang melegenda, kisah beliau adalah warisan spiritual yang menakjubkan dan penuh hikmah. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah masjid tua yang sangat unik. Masjid ini tidak seperti masjid-masjid lain, karena menaranya menyerupai bangunan candi Hindu. Tapi dari tempat itulah, dakwah Islam yang bijak dan damai menyebar ke seluruh penjuru Jawa, dan sang pendirinya, dia bukan orang biasa, dia adalah seorang wali, panglima perang, sekaligus ulama besar. Dialah Sunan Kudus, salah satu tokoh sentral Wali Songo. Namun, di balik kehebatannya, ada silsilah luar biasa yang mengalir dalam darahnya. Jejak keturunan yang bukan hanya berasal dari para ulama, tapi juga dari Rasulullah sendiri. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq. Ia lahir sekitar awal abad ke-16, dan dikenal sebagai seorang ulama, panglima perang, sekaligus penyebar Islam yang arif dan penuh toleransi di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Silsilahnya luar biasa. Ayahnya adalah Sunan Ngudung, seorang ulama besar sekaligus tokoh penting dalam kerajaan Demak. Sunan Ngudung adalah putra dari Maulana Ishak, yang juga merupakan ayah dari Sunan Giri. Artinya, Sunan Kudus adalah keponakan Sunan Giri. Ibunya adalah putri dari Sunan Ampel, yang tak lain adalah tokoh sentral dalam Wali Songo. Maka dari itu, Sunan Kudus juga merupakan cucu menantu Sunan Ampel. Namun yang lebih mengejutkan, menurut sebagian riwayat, silsilah keturunan Sunan Kudus dapat ditarik hingga ke Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad. Itu sebabnya, banyak yang meyakini bahwa Sunan Kudus termasuk zuriyah Nabi, atau keturunan Rasulullah. Di tengah perbedaan budaya dan keyakinan yang begitu kuat di tanah Jawa, ada satu wali Allah yang dikenal karena dakwahnya yang sangat halus. Tapi di balik kelembutannya, ia juga seorang ahli strategi perang yang disegani. Dialah Sunan Kudus. Namun, apa sebenarnya yang membuat dakwah Sunan Kudus begitu efektif dan diterima oleh masyarakat Hindu-Buddha saat itu? Bagaimana metode dakwahnya mampu menyentuh hati rakyat tanpa menimbulkan konflik? Mari kita kupas secara mendalam. Keilmuan dan strategi dakwah Sunan Kudus, sebuah warisan yang penuh hikmah. Sejak kecil ia telah dikenal cerdas serta tekun belajar. Keilmuannya luar biasa, ia tidak hanya mendalami ilmu fikih, tapi juga tasawuf, hadis, tauhid, hingga strategi militer. Ia sempat menuntut ilmu ke berbagai tempat. Salah satu guru utamanya adalah Sunan Ampel, mertuanya sendiri, dan tokoh sentral dalam Wali Songo. Ia juga disebut pernah berguru kepada para ulama dari negeri Arab, terutama dari wilayah Hadramaut dan Samudera Pasai. Sunan Kudus dikenal sebagai penghafal Al-Quran, fasih dalam bahasa Arab, serta memiliki pemahaman mendalam terhadap kitab-kitab klasik Islam. Ia bahkan menjadi mufti atau penentu hukum Islam di Kesultanan Demak, membuktikan bahwa ilmunya telah diakui oleh para pemimpin Islam di zamannya. Keilmuan Sunan Kudus dalam bidang fikih sangat menonjol. Ia sangat menguasai mazhab Syafi'i dan mampu merumuskan hukum-hukum yang aplikatif untuk masyarakat saat itu. Namun, yang menarik, beliau tidak kaku dalam menerapkan hukum. Ia selalu mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Contohnya, dalam fikih Islam, umat muslim diperbolehkan menyembelih sapi. Tapi Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi di daerah Kudus, karena masyarakat Hindu saat itu memuliakan sapi sebagai hewan suci. Larangan ini bukan bentuk kompromi akidah,
melainkan strategi dakwah untuk menghormati keyakinan masyarakat, demi membuka pintu hati mereka terhadap Islam. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang sangat menghargai budaya lokal. Metode dakwahnya tidak frontal, melainkan menyentuh jiwa. Ia tahu bahwa Islam tidak harus datang dengan benturan, tapi bisa masuk melalui simbol, seni, dan perasaan. Contoh paling terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini dibangun dengan batu-batu dari candi Hindu-Buddha. Menaranya bahkan menyerupai arsitektur pura atau candi. Ini bukan tanpa alasan. Sunan Kudus ingin menggabungkan ruh Islam dengan estetika lokal, agar masyarakat tidak merasa asing atau terancam. Dalam ceramah-ceramahnya, ia juga menggunakan bahasa Jawa halus, memakai perumpamaan, dan seringkali menggunakan cerita-cerita pewayangan yang sudah dikenal masyarakat untuk menjelaskan ajaran Islam. Ia tidak merendahkan budaya, justru ia mengislamkan budaya tanpa menghilangkan identitas masyarakat. Dari sini, kita belajar, Islam bisa dibawa dengan damai, tanpa memaksakan. Meski terkenal lemah lembut, Sunan Kudus bukan sosok yang lemah. Ia juga dikenal sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Dalam situasi tertentu, ia bisa sangat tegas dan strategis. Tapi ketika menyangkut dakwah, ia selalu mengedepankan hikmah dan keteladanan. Ia tidak hanya berbicara, tapi memberi contoh hidup dalam kesederhanaan, kejujuran, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan nama kota, Kudus, yang berasal dari kata Al-Quds, nama lain dari Yerusalem, diberikan oleh Sunan Kudus untuk menanamkan nilai-nilai kesucian dan spiritualitas kepada masyarakat. Apa yang membuat seorang ulama begitu dihormati? Apakah karena ilmunya, ataukah keberaniannya, atau mungkin karena karomah yang diberikan Allah? Sebagai bukti bahwa ia adalah kekasihnya, Sunan Kudus bukan hanya tokoh intelektual Islam dan Panglima Perang Demak, tapi juga seorang wali yang dianugerahi keajaiban oleh Allah. Bukan untuk pamer, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan umat, membuka hati yang tertutup, dan memikat jiwa dengan kelembutan. Inilah 7 kisah karomah luar biasa Sunan Kudus, yang akan membuatmu tertegun, terharu, bahkan mungkin menangis. 1. Karomah burung hitam dari langit. Kala itu di sekitar tahun 1505 Masehi bertempat di perbatasan Lasem, Demak. Pasukan Demak bersiap menghadapi sisa kekuatan Majapahit. Angin malam membawa kabar buruk, jumlah musuh 3 kali lipat lebih besar. Para prajurit gemetar, sebagian mulai kehilangan harapan. Sunan Kudus berdiri di hadapan mereka, menenangkan. Ia mengajak semuanya wudhu, lalu salat hajat bersama. Setelah berdoa cukup lama, ia menengadah ke langit. Tak lama kemudian, langit yang gelap berubah. Sekelompok burung hitam besar terbang melingkar di atas pasukan. Burung-burung itu lalu melesat ke arah lawan. Mata-mata yang mengintai menyaksikan pemandangan tak masuk akal. Pasukan Majapahit berteriak-teriak ketakutan, tenda mereka kacau, dan banyak lari sebelum perang dimulai. Keesokan harinya, tanpa banyak perlawanan, kemenangan diraih. Sunan Kudus berkata tenang, pertolongan Allah datang bukan karena banyaknya pasukan, tapi karena bersihnya hati dan keyakinan. 2. Karomah larangan sembelih sapi. Di tahun 1540-an bertempat di kota Kudus. Dalam strategi dakwahnya, Sunan Kudus memahami budaya Hindu setempat yang sangat menghormati sapi. Alih-alih melawan, ia memilih menghargai. Maka diumumkan larangan menyembelih sapi di Kudus. Tapi seorang pedagang dari luar kota melanggar. Ia sembelih seekor sapi secara diam-diam. Malamnya, ia bermimpi, didatangi sosok berjubah putih, bersinar. Sosok itu berkata, engkau belum memahami kasih. Bukan kekerasan yang mengajak manusia, tapi kelembutan. Keesokan harinya, pedagang itu menangis dan bertobat. Ia bahkan menyumbang ternak untuk kurban di luar kota, bukan sapi, tapi kambing dan domba. Hingga kini, tradisi tidak menyembelih sapi tetap dijaga di Kudus. Sebuah karomah yang menanamkan toleransi berbalut akhlak luhur. 3. Karomah tongkat yang mengeluarkan air. Bertempat di sekitar Masjid Menara Kudus. Pembangunan masjid dan pesantren berjalan lancar, tapi air bersih sulit didapat. Para pekerja kehausan, dan banyak yang mulai lemah. Sunan Kudus memandang ke arah tanah kering, lalu menancapkan tongkatnya. Beliau berdoa, ya Allah, jika engkau ridha atas tempat ini, maka pancarkanlah berkah-Mu dari bumi yang engkau ciptakan. Seketika, dari tempat tongkat itu menyentuh tanah, muncul mata air yang jernih dan segar. Semua bersorak,
dan air itu digunakan hingga pembangunan selesai. Bahkan setelahnya, air itu jadi sumber wudhu dan kebutuhan sehari-hari. Santri-santri meyakini, air ini bukan hanya untuk membasuh tubuh, tapi juga membersihkan hati. 4. Karomah kerbau yang bersujud, di sekitar Pasar Rakyat, Kudus. Saat Sunan Kudus berdakwah di pasar, sebagian pedagang mencemooh. Kalau Tuhanmu memang berkuasa, coba suruh makhluk ini sujud padanya. Mereka menunjuk seekor kerbau besar yang sedang ditambatkan. Sunan Kudus hanya tersenyum. Ia mendekat, lalu menatap si kerbau sambil mengucapkan zikir dalam hati. Dengan lembut, ia berkata, "Sujudlah kepada Tuhanmu, wahai makhluk yang tunduk pada fitrah." Kerbau itu mendadak diam, lalu perlahan menekuk kaki, dan meletakkan kepalanya ke tanah seperti bersujud. Pasar hening. Mereka yang mengejek menjadi takut dan takjub. Hari itu, belasan orang masuk Islam. Bukan karena debat, tapi karena kesaksian akan keajaiban iman. 5. Karomah penyembuh tanpa obat. Di rumah bangsawan Demak, seorang anak pejabat sakit keras. Tubuh panas, mata kosong. Sudah didatangkan tabib, tak ada perubahan. Akhirnya, Sunan Kudus diminta datang. Ia duduk di dekat anak itu, membacakan Al-Fatihah sambil meniupkan ke segelas air. Air itu lalu diberi minum. Dalam waktu 1 jam, anak itu membuka mata, dan memanggil ibunya. Ibunya menangis dan bersujud. Sang ayah yang sebelumnya angkuh, kini berkata, "Ilmumu, doamu, menyelamatkan anakku. Mulai hari ini, aku ikut mendirikan pesantren di seluruh tanah wakafku." 6. Karomah memahami bahasa burung. Di pesantren Kudus, suatu sore, Sunan Kudus duduk di taman pesantren, menatap burung jalak yang berkicau ribut. Santri mendekat, beliau tertawa kecil. Salah satu santri bertanya, "Guru, mengapa tertawa?" Beliau menjawab, "Burung itu mengeluh. Katanya, anak-anaknya suka bicara seperti manusia, tapi tak mau belajar dan mendengar." "Mirip siapa?" "Ya." Santri tertunduk. Mereka sadar, itu sindiran lembut. Dari karomah ini, tersirat pesan, jangan banyak bicara sebelum banyak belajar. 7. Karomah menara yang tidak tersentuh api. Setelah wafatnya Sunan Kudus, suatu ketika, kebakaran besar melanda perkampungan sekitar Masjid Menara Kudus. Api menjalar cepat, rumah-rumah terbakar. Warga pasrah dan mengungsi. Namun keajaiban terjadi. Saat api mendekati kompleks masjid, api berhenti begitu saja. Seperti ditahan oleh dinding tak terlihat. Menara masjid tetap kokoh berdiri, tanpa luka, tanpa asap. Seorang saksi berkata, "Kami melihat api seperti tertiup angin dari arah masjid. Seolah ada perisai tak kasat mata." Warga yakin, itu karomah Sunan Kudus, bahkan setelah wafatnya. Allah menjaga warisan walinya. Sunan Kudus bukan hanya seorang wali, ia adalah cucu dari para ulama besar, keponakan Sunan Giri, menantu Sunan Ampel, dan diyakini sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dari darahnya mengalir ilmu, keberanian, dan kearifan. Dari langkahnya tumbuh dakwah yang damai dan menyentuh hati. Kita semua bisa belajar dari Sunan Kudus, bahwa Islam bisa ditebarkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta, toleransi, dan kebijaksanaan. Keilmuan Sunan Kudus tidak hanya luas, tapi juga membumi. Ia tahu kapan harus tegas, kapan harus lembut. Ia tidak hanya menyampaikan Islam lewat lisan, tapi juga lewat simbol, budaya, dan perbuatan nyata. Dakwahnya bukan memaksa, tapi mengajak, bukan menentang, tapi merangkul, dan dari pendekatan itulah, Islam diterima luas di daerah Kudus dan sekitarnya hingga hari ini. 7 bukti cinta Allah kepada hambanya. Sunan Kudus bukan hanya ulama besar, tapi pemilik hati lembut yang mendakwahi dengan kasih, bukan amarah. Dengan karomah, Allah memuliakannya, dan hingga kini, keberkahan itu masih hidup di tanah Kudus. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Karena kisah para wali adalah pelita yang terus bersinar, menerangi zaman yang semakin gelap. Sampai jumpa di video selanjutnya.